Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 080128253031. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan praktikum algoritma dan pemrograman yang pertama. Saya dari kelompok 2, di mana soalnya itu disuruh membuat program untuk menyimpan matriks hanya pada elemen yang tidak nol menggunakan linked list. Di mana lalu hitung operasi matematika sederhana, jumlah kali skalar, transpos, dan determinan dengan memanfaatkan pointer. Nah, sini untuk logika dan deskripsi programnya, program itu diawali dengan menyiapkan struktur linked list untuk menyimpan elemen matriks yang tidak nol. Kemudian, program meminta pengguna memasukkan nilai matriks 2 kali 2, di mana hanya nilai selain 0 yang akan disimpan beserta posisi baris dan kolomnya. Setelah data terinput, program secara otomatis menampilkan daftar elemen, menghitung total perjumlahan seluruh isi matriks, dan melakukan perkalian skalar berdasarkan input pengguna. Selanjutnya, program melakukan transport dengan menukar posisi baris dan kolom, lalu menghitung nilai determinan, dan diakhiri dengan fitur pencarian posisi nilai tertentu di dalam matriks tersebut. Di sini saya akan menjelaskan programnya, yang dimana di pertama itu di sini ada input stream, ini itu untuk membaca sebuah fungsi input-output seperti cout, cin, dan inline. Lalu ada using namespace std itu untuk agar kita itu tidak perlu lagi menambahkan std titik 2 di setiap awalan perintah. Lalu di sini mendeklarasikan sebuah karakter structure atau struktur dengan nama datanya itu node. Lalu ini awal sebuah structure. Lalu ini itu ada variabel baris, kolom, dan data yang bertipe data integer. Lalu di sini ada pointer yang berfungsi sebagai penghubung ke nodes atau elemen gitu. Nah, terus ini tutup kurung awal itu artinya akhir dari sebuah structure. Lalu di sini kita membuat sebuah pointer global atau pointer hit ini sebagai penanda awal list yang diatur kosong untuk di awal gitu. Nah, terus tuh masuk ke fungsi input yang dimana ada variabel B, variabel K, dan variabel N yang bertipe data integer. B itu untuk baris, K untuk kolom, dan N itu untuk nilai berapa banyak gitu. Nah, lalu di sini masuk ke fungsi inputnya, awal dari fungsi input. Lalu di sini mengecek kondisi yang dimana jika N itu tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan proses ini. Yang dimana proses ini itu ada lokasi memori yang untuk membuat node baru itu di memori. Yang ini. Terus di sini tuh memasukkan B ini ke dalam variabel di node baru. Ini kan baru kan. Nah, terus di sini ini untuk kolomnya, yang dimana K ini ke dalam variabel kolom di node baru. Terus N itu dimasukkan ke data pada node baru gitu. Terus setelah melakukan proses ini, maka dia melakukan pengecekan kembali yang dimana jika hit itu sama dengan 0, maka hit itu sama dengan baru. Terus jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan pengecekan di sini, di mana node itu di mana dia akan membuat pointer. Nah, ini temp itu tuh seperti variabel bantuan gitu, di mana dia akan
membuat pointer bantuan untuk menelusuri list selanjutnya. Pokoknya list dari depan ke selanjutnya gitu. Terus di sini kita masuk ke perulangan while yang dimana untuk eh, variabel bantuan ini bergeser ke nol, oh ya, ini tidak sama dengan nol, berarti ke tidak sama dengan nol. Lalu jika iya, maka dia akan melakukan proses ini untuk menghubungkan node terakhir itu lama dengan node baru. Pokoknya ini tuh node terakhir ya. Terus itu tuh node baru yang baru dibuat gitu. Nah, terus selanjutnya itu untuk menghubungkan, oh ini nih eh geser gitu. Jadi kayak ini kan node variabel bantuan nih. Variabel itu bantuan ke variabel selanjutnya gitu. Terus variabel yang lama ke variabel selanjutnya itu untuk variabel baru. Mana ya jelasinnya? Pokoknya eh dia tuh pergeseran gitu dari posisi ini nih ke setelahnya. Posisi variabel ini ke setelahnya ke berikutnya gitu. Terus ini untuk eh, node terakhir, node lama gitu dengan node baru itu yang node baru buat gitu. Terus ini tutup else, akhir dari else, ini akhir dari if, ini akhir dari sebuah fungsi. Lanjut ke fungsi cetak, yang dimana fungsi cetak itu ada inisiasi penelusuran mulai dari node pertama, lalu di sini masuk ke kondisi di mana dia akan mengecek apakah eh, tidak ada satupun elemen yang tersimpan di list. Jika iya, maka dia akan mencetak matriks itu kosong. Lalu jika tidak, maka dia akan mencetak judul atau label untuk output itu gitu. Terus dia akan melakukan pengecekan nih, perulangan, apakah eh, pointer variabel bantuan ini, tem ini masih menunjuk pada sebuah node atau tidak sama dengan nol gitu. Maka jika iya, maka dia akan mencetak isi node saat saat ini atau isi node sekarang. Lalu dia akan melakukan proses ini, di mana dia akan memindahkan pointer itu ke node selanjutnya agar tidak terjadi uh, infinite loop atau sebuah perulangan. Lalu lanjut ke fungsi cari untuk variabel nilai dengan variabel nilai yang pada data integer. Nah, di mana di situ ada variabel ketemu yang diinisiasikan 0, terus maaf, dia akan memulai eh, dari elemen pertama ke dalam list, lalu dia akan melakukan perulangan nih. Apakah eh, variabel bantuan ini, tem ini tidak sama dengan nol? Jika iya, maka dia akan melakukan pengecekan apakah untuk eh, variabel bantuan jika digeser ke apa nih namanya ke data itu sama dengan nilai. Jika iya, maka dia akan eh, mencetak mencetak posisinya gitu. Terus dia akan melakukan ketemu itu sama dengan 1. Lalu lanjut di mana melakukan pencarian ke node berikutnya.
Lalu setelah itu dia akan melakukan penulangan dan jika sudah tidak lagi terpenuhi maka dia akan melakukan pengecekan apakah itu tidak ketemu. Jika tidak ketemu maka dia akan mencetak mencetak nilai mencetak nilai yang tidak ditemukan. Mencetak nilai itu tidak ditemukan gitu. Jadi kayak tidak ditemukan tuh di akhir dari nilai itu. Misal nilainya 1 atau 6 gitu. 6 tidak ditemukan gitu. Nilai 6 tidak ditemukan. Lanjut ke fungsi jumlah. Di mana fungsi jumlah ini ada variabel total. Nah, yang diinisiasikan dengan 0. Terus, dia itu menyiapkan penelusuran mulai dari depan list. Lanjut, dia akan melakukan iterasi melalui setiap node yang tersedia. Lalu, dia akan menambahkan nilai pada node saat ini ke dalam variabel total. Lalu dia akan berpindah ke elemen berikutnya dalam rantai list. Dan dia akan menampilkan hasil akhir dari perhitungan total. Lanjut ke fungsi kali skalar, yang dimana dia itu mempunyai variabel k dengan tipe data integer. Dan di situ ada nutem sama dengan nutem sama dengan heap. Itu tuh untuk menyiapkan penelusuran dari awal rantai, dari awal list gitu. Terus masuk ke penulangan, di mana dia akan melakukan operasi pada setiap node yang ada. Lalu dia akan mengalihkan isi data node itu secara langsung dengan nilai skalar. Lanjut, dia akan maju ke node selanjutnya. Lalu dia akan mencetak konfirmasi keberhasilan itu. Jadi kayak dia akan mencetak nilai K itu. Kan itu kan sudah berhasil tuh. Maka dia akan mencetak nilai K. Lanjut ke fungsi transpose. Yang dimana itu tuh untuk tukar posisi gitu. Nah, di sini ada variabel baru temp untuk bantuan ya. Terus ada pointer penelusuran untuk melakukan proses pada setiap node. Lalu melakukan perulangan untuk melakukan operasi pertukaran pada seluruh node dalam list. Dan dia akan menyimpan nilai baris lama ke dalam penampung sederhana itu. Sorry. Lalu dia akan menumpukan nilai baris itu. Kok menumpuk sih? Pokoknya gitu. Pokoknya dia akan menimpa nilai baris itu dengan nilai yang dari awal variabel kolom. Dan dia akan mengisi variabel kolom itu dengan nilai baris lama dari variabel bantuan tadi, yang tem itu tadi, penampung sementara tadi. Terus dia akan melanjutkan ke proses ke node berikutnya. Dan dia akan mencetak atau menampilkan sebuah transpose atau setelah transpose itu. Lalu, oh ya di sini saya tidak lagi menjelaskan buka kurung berawal dan tutup kurung berawal ya, karena itu tuh sama. Ini tuh kalau yang di bawah fungsi itu berarti artinya mengawali sebuah fungsi itu. Tapi kalau sudah di dalam while atau dalam if dan for atau else itu berarti untuk awal sebuah penulangan atau sebuah pengecekan kondisi. Nah, lanjut ke fungsi determinan, di mana di situ ada variabel A yang diinisiasikan 0, B juga diinisiasikan 0, C, D diinisiasikan dengan 0, lalu ada variabel det atau determinan. Lalu di situ ada pointer bantuan. Pokoknya tem itu untuk pointer bantuan ya, kayak variabel bantuan gitu. Nah, ini tuh untuk membaca koordinat dari sebuah list.
Lalu masuk ke perulangan while yang dimana untuk menelusurin isi list untuk memetakan sebuah nilai ke variabel determinan. Nah, lalu dia akan melakukan pengecekan. Jika data itu berada di uh, pojok kiri atas, maka dia akan melakukan proses untuk mengisi variabel A dengan nilai dari data dari node itu. Tapi eh, jika datanya itu berada di pojok kanan atas, maka dia akan mengisi variabel B dengan nilai data dari node yang itu gitu, node tersebut gitu. Tapi jika dicek itu datanya itu berada di pojok kiri bawah, maka dia akan mengisi variabel C. Jika yang dicek itu berada di pojok kanan bawah, berarti dia akan mengisi dengan variabel D. Pokoknya dengan nilai data dari node itu ya. Terus dia akan digeser ke node berikutnya untuk mengecek posisi lainnya. Nah, terus dia melakukan perulangan kembali, di mana jika perulangan sudah tidak lagi terpenuhi, maka dia akan melakukan proses determinan itu yang dihitung dari eh, A dikali dengan D dikurang dengan B dikali dengan C. Lalu dia akan mencetak determinan matriks 2 kali 2 dengan menampilkan hasil perhitungan determinan ke layar. Nah, di sini kita masuk ke fungsi utamanya, di mana ada variabel X, ada variabel S, K, I, dan Y. Nah, X itu tuh untuk angka. Kalau S itu untuk sebuah cari. Kalau K itu untuk skalar. I sama J itu untuk indeks perulangan. I itu untuk indeks perulangan I dan J untuk indeks perulangan J. Nah, di sini dia akan mencek. Si out itu artinya tuh mencetak ya. Nah, dia akan mencetak masukkan nilai matriks 2 kali 2 itu. Terus dia akan melakukan perulangan yang dimana perulangan ini itu jika I itu sama dengan 1 dan I itu kurang dari sama dengan 2, maka dia akan melakukan proses ini. Nah, perulangan indeks I itu untuk baris dari angka 1 sampai angka 2. Nah, terus kalau untuk perulangan J sama dengan 1, jika J itu kurang dari sama dengan 2, ini itu untuk perulangan kolom. Nah, jadi eh, jika ini terpenuhi, maka dia akan melakukan perulangan ini. Dia akan mengecek dulu ke sini. Jika ini terpenuhi, maka dia akan melakukan perulangan ini. Yang dimana dia akan mencetak buka kurung itu kan dari matriks ya. Buka kurung I, tutup kurung, buka kurung J. Maksudnya nilai I itu berapa, nilai J itu berapa gitu. Terus dia akan membaca sebuah nilai yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel X. Nah, lalu dia akan memanggil input IJ dan X. IJX. Lalu, dia akan melakukan perulangan ini, perulangan kolom dulu ya. J itu kolom. Perulangan kolom dulu. Jika J itu sudah tidak kurang dari sama dengan 2, maka dia akan melakukan perulangan I. Jika perulangan I itu sudah jika perulangan I itu sudah dicek, maka dia akan melakukan pengecekan di sini lagi. Sampai perulangan tidak terpenuhi dan perulangan I juga tidak lagi terpenuhi. Jika tidak, maka dia akan menampilkan hasil matriks setelah dikalikan dengan dia akan menampilkan matriks gitu. Terus dia akan menjalankan sebuah fungsi itu untuk menghitung total dari seluruh angka. Lalu dia akan mencetak atau memberikan perintah pada pengguna untuk memasukkan nilai skalar ya. Terus dia menyimpannya ke dalam variabel K. Dan dia akan
melakukan proses perkalian yang di dalam fungsi K tadi. Nah, terus dia akan mencetaknya, dan dia akan melakukan fungsi transpose, dan dia akan mencetaknya, lalu dia akan melakukan fungsi determinan, dan dia akan memberikan perintah pada pengguna untuk mencari nilai, untuk cari nilai misal nih, masukkan nilai sekian. Maka dia akan membaca nilai itu dan dimasukkan ke dalam variabel S, dan dia akan mencetak cari. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah pseudocode-nya. Saya tidak akan menjelaskan secara teliti ya, karena penjelasannya itu sama dengan program, cuma yang membedakan awalan dan awalan yang dibuat gitu. Di sini itu yang dibuat itu awalnya itu eh, fungsi utamanya. Jika sudah fungsi utamanya, maka di sini apa dulu nih yang dipanggil nih? Misalnya dipanggil tuh input nih kan. Berarti kita membuat input. Di sini untuk inputnya. Jadi di sini membedakannya itu hanya pada cetak dan pada output dan input. Kalau output di sini itu read, kalau output di sini itu read. Nah, di sini kan si in ya. Iya. Hmm. Di sini kan si in s. Maka di sini, mana sih? Maka di sini read s. Tapi kalau di sini itu nggak ada si out ya. Nah, di sini si out. Cetak. Nah, maka dia read. Jadi untuk kalau program itu kan untuk mencetak itu kan si out ya. Kalau untuk memberikan nilai itu kan si in ya. Maka di sini itu read dan read itu. Dan sama dengan pada pseudocode itu adalah panah. Yang membedakan hanya itu. Nah, untuk penjelasannya sama. Lalu untuk flowchart-nya itu juga sama harusnya. Cuma yang dibedakan itu eh, cara membacanya juga sama. Cuma yang dibedakan itu bentuknya gitu. Kalau bentuk-bentuk pada flowchart gitu. Kalau bentuknya oval itu untuk memulai dan untuk selesai. Terus kalau bentuknya itu persegi 6 kayak gini, ini tuh artinya untuk perulangan sebuah for. Untuk perulangan for. Terus kalau bentuknya jajar genjang gini, ini tuh untuk sebuah input output. Kalau proses dia menggunakan persegi panjang. Proses atau perhitungan gitu menggunakan persegi panjang. Lalu apa lagi ya? Nah, lalu di sini ada bentuk belah ketupat. Belah ketupat itu untuk perulangan if dan while. Oh, untuk pengecekan if dan untuk perulangan while. Oh, oke. Nah, jadi dia itu cara membacanya juga sama. Kenapa dia bisa begini-gini gitu. Nah, pokoknya jika jika ini itu bernilai benar, maka dia akan ke sini. Jika bernilai salah, maka dia ke sini gitu. Pokoknya dia tuh dan penjelasannya tetap sama dengan program. Baik, untuk penjelasan program yang sudah saya jelaskan, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan salah dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Oh, saya kurang satu. Maaf sebelumnya, outputnya belum. Maaf. Nah, di sini kita misalkan outputnya itu 3, 2, 4, dan 1. Nah, untuk nilai skalanya 2. Nah, di sini saya ingin mencari nilai, apa ya? Ada 3. Nah, nilai 3 itu tidak ditemukan karena di sini tidak ada nilai 3. Nah, ini kenapa ini bisa jadi 6?
kanan 2, 3 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 1 kali 2 gitu. Terus ini kenapa tidak ditemukan padahal di sini ada 3? Karena yang dihitung dicari nilai itu adalah setelah ditranspos dan mmm, sudah dinilai skalarkan gitu. Baik, maaf sebelumnya ketinggalan tadi. Saya tutup dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.